Seperti yang saya katakan tadi, kita akan berbicara mengenai edukasi, khususnya 4 hal dasar yang harus dimiliki oleh para trader dalam dunia trading. Jadi ini penting bagi kita semua, bagi para trader, karena memang 4 hal ini merupakan modal utama kita untuk bertransaksi. Nah, ini 4 fondasi dasar tersebut. Yang pertama adalah analisa teknikal, grafik, support resistance, dan trend. Ya, jadi keempat hal ini merupakan fondasi yang harus dimiliki oleh para trader. Jadi paling tidak dengan mempunyai 4 modal dasar tersebut bisa membawa teman-teman sekalian untuk mengerti lebih jauh lagi tentang trading forex di pasar. Yang pertama kita akan berbicara mengenai analisis teknikal. Ya, analisis teknikal ini adalah satu metode penganalisan harga. Jadi bukan mengapa atau apa penyebab harga itu akan bergerak. Ya. Kalau analisa teknikal kita itu lebih banyak berbicara kemungkinan kemana harga akan bergerak. Jadi bukan penyebabnya. Ya. Jadi kemana harga akan bergerak. Jadi analisa teknikal adalah satu studi pengamatan tren dan problem. Manfaat dari analisa teknikal adalah kita dapat mengidentifikasi tren dan kualitas dari tren tersebut. Jadi kalau kita sudah mengetahui satu pergerakan tren, ya, baru kita mengetahui kualitas dari tren tersebut, apakah tren tersebut akan bergerak kuat atau mungkin middle saja. Manfaat berikutnya, kita dapat mengidentifikasi level entry dan level exit. Kapan kita masuk, kapan kita keluar. Ya, jadi jangan kita masuk dulu, keluarnya nggak tahu. Ya, jadi kalau umpamanya contoh sederhana, kalau kita ke Jakarta, ya, menggunakan travel, atau menggunakan bus, atau menggunakan kereta api, ya, kita harus sudah tahu dulu di mana atau kita akan berangkat dari mana. Jadi kalau kita menggunakan bus berarti kita berangkat dari terminal bus tersebut, atau naik travel di mana perusahaan tersebut, perusahaan travel tersebut berada. Sudah pasti ketika nanti kita berangkat dari salah satu kota, dari Jakarta ke Bandung, kita harus tahu berhenti di mana. Kita naik, saya anggap kita masuk atau naik kereta ke Bandung dari Gambir dan turun di Bandung itu di stasiun mana. Jadi harus jelas teman-teman sekalian, ya. Jangan pernah kita masuk posisi tapi kita tidak tahu level keluar dari posisi tersebut.
Jadi analisis teknikal paling tidak harus dimiliki oleh para trader. Sehingga kedua norma tadi akhirnya memberikan satu output bahwasanya nanti kita dapat menyusun satu sistem trading. Jadi ketiga hal dalam penggunaan analisis teknikal itu mutlak harus diketahui atau harus dipergunakan oleh para trader. Habis sesungguhnya. Nah, dalam analisis teknikal itu ada 3 asumsi dasar. Jadi, jika kita menggunakan Dow teori, ada 3 asumsi dasar dari Dow teori. Jadi, yang pertama adalah market action discount everything. Ya. Setiap pergerakan harga atau price action cenderung mencerminkan informasi yang beredar di pasar. Jadi harga bergerak dengan keinginannya sendiri. Harga mencerminkan informasi yang beredar di pasar. Jadi 3 asumsi dasar dari teori ini harus juga diketahui oleh para trader. Yang berikutnya adalah price move in trend. Ya, sudah pasti harga bergerak dengan tren. Ya, di mana pergerakan harga cenderung bergerak dalam tren bullish atau sideways. Yang ketiga, history repeat itself. Ya. Harga atau sejarah selalu berulang. Ya, para teknikalis sering menemukan pergerakan harga yang cenderung membentuk pola-pola tertentu. Dan pola-pola ini selalu berulang. Jadi sejarah selalu membentuk satu kecenderungan, sehingga dari pola-pola yang selalu berulang tersebut kita dapat mengetahui pergerakan harga. Apakah harga akan meneruskan, harga akan balik arah, kurang lebih. Ya, jadi ini 3 asumsi dasar dari Dow. Baik, itu tadi mengenai analisa teknikal. Ya. Standar saja, tetapi itu penting. Ya. Kenapa saya katakan itu penting? Bahwa terutama ketika manfaat kita harus memiliki level entry dan level exit. Banyak trader mereka bertransaksi hanya berdasarkan indikator saja. Artinya maksud saya kenapa berdasarkan indikator saja? Mereka tidak mempunyai level opening dan level endingnya, level closing dari transaksi tersebut, sehingga banyak yang terjebak. Apakah harga masih meneruskan atau mungkin berbalik arah? Itu dari penggunaan analisis. Yang kedua, kita akan berbicara mengenai grafik. Jadi sering
tidak pasti, bukan sering lagi, hampir setiap hari kita melihat grafik. Jadi dalam grafik itu terdapat informasi dari satu pergerakan harga. Ada 3 buah tipe grafik yang dapat dipergunakan dalam analisa teknikal. Yang pertama adalah line chart, grafik yang berbentuk garis, bar chart, dan candlestick chart, atau sering dikenal dengan Japanese candlestick chart. Nah, ini grafik bar, ya, grafik line chart, seperti garis, ya. Grafik yang menghubungkan tiap penutupan harga dalam periode. Jadi line chart ya garis saja, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Nah, ini bar chart. Ya, kita perhatikan harga sebelah kiri atau tanda sebelah kiri itu adalah harga opening. Kalau kita lihat bar chart yang sebelah kiri, itu openingnya di bawah, closingnya di atas. Sedangkan yang sebelah kanan, openingnya di atas, closingnya di bawah. Jadi menandakan atau mengartikan bahwasanya harga dibuka dari atas dan ditutup di bawah. Artinya harga sedang berada dalam tekanan ke bawah atau kiri. Ya, dengan informasi tersebut kita bisa melihat atau menganalisa pergerakan harga. Yang ketiga adalah candlestick chart. Seperti namanya, candle, ya, seperti lilin. Candle ini, candlestick ini bisa dibedakan dari warna. Ya, jadi tidak selalu warna hitam itu grafik ke atas. Ini malah kebalikannya, ya. Ini harga naik biasanya berwarna terang, tapi penggambarannya ke bawah. Opening di atas, closing di bawah. Ini terbalik saja. Ya. Tetapi yang pasti dari candlestick ini warna tidak mempengaruhi, karena itu disesuaikan dengan keinginan para trader. Masing-masing mempunyai warna dengan keinginannya. Tapi fungsi dari candlestick itu adalah untuk mengetahui pergerakan harga. Baik, itu tadi dua fondasi dasar yang kita miliki dari analisa teknikal grafik. Yang berikutnya kita akan berbicara mengenai support dan resistance. Nah, ini banyak sekali variasi dari support dan resistance. Tapi paling tidak kita harus mengetahui apa sih yang namanya support dan resistance. Kita harus mengetahui apa sih yang namanya support dan resistance. Support adalah sebuah level di mana harga diperkirakan akan mendapatkan tahanan.
ketika harga mengalami penurunan berdasarkan pergerakan tersebut. Jadi ketika harga bergerak ke bawah atau turun, terus ditahan oleh satu level, maka level tahanan tersebut bisa kita sebut dengan level support. Nanti kita lihat ya, di apa namanya, di grafik metode. Resisten adalah sebuah level di mana harga diperkirakan akan mendapatkan tahanan ketika harga mengalami kenaikan berdasarkan pergerakan tersebut. Jadi ketika harga bergerak ke atas terus tertahan, maka level tersebut disebut resisten. Level tersebut dinamakan resisten. Nanti kita lihat ya. Trader. Ya, ini penggambarannya ya, menggunakan line chart ya. Titik-titik support, titik-titik resisten. Kita akan lihat ini di grafik ya. Ini pergerakan konsolidasi dengan time frame 1 jam. Ya, pergerakan konsolidasi dengan time frame 1 jam. Kita melihat level support dengan time frame 1 jam. Ya, ini ganti lagi. Nah, ini ya, area yang saya beri warna biru ini merupakan level support. Ini level support. Dan ini level resisten. Sesuai dengan definisi yang tadi saya katakan, level support adalah level yang terjadi ketika harga sedang bergerak ke bawah dan tertahan. Dan ini terlihat harga ya, dari sini ke bawah sedang tertahan. Ini yang saya berikan warna biru ini tertahan level supportnya. Dan akhirnya ketika harga tertahan di level support, maka harga akan kembali lagi bergerak ke bawah. Demikian juga sebaliknya. Level resisten juga, harga ketika bergerak ke atas dan tertahan, ingat tertahan ya. Ketika terjadi harga tertahan di level resisten, maka ada potensi harga bergerak ke bawah. Nah, ini yang namanya level support dan resisten. Baik, ada pertanyaan dari Pak Gana. Selamat sore Pak, maaf kenapa suara di studio agak berisik, ada suara lain masuk mengganggu pendengaran kami. Kurang lebih mungkin dikarenakan koneksi Pak, koneksi internet sehingga terlihat atau terdengar berisik kurang lebih seperti ini. Kami mohon maaf Pak. Baik, ini mengenai saya kembali lagi ke support dan resisten.
ya, support dan resisten. Mungkin ada pertanyaan satu dan lain hal, saya persilakan. Baik, ya. Jadi ketika harga jatuh ke bawah, tertahan, ini namanya support. Dan yang di atas ini resisten. Ya. Ini support, ini resisten. Jadi secara teori jika harga tertahan di area support, maka ada potensi harga bergerak ke atas. Demikian juga sebaliknya secara teori jika harga tertahan di area resisten atau di atas, maka harga akan bergerak ke bawah. Jadi tidak menjadi satu hal yang tabu bagi pergerakan harga jika memang harga tertahan di area support, ya, terus tiba-tiba support tersebut ditembus, maka support tersebut menjadi level support baru. Contohnya seperti ini. Jadi, ya, ini support baru. Ini support yang lama, terus harga bergerak ke atas, dan akhirnya membentuk support baru, menembus support sebelumnya. Baik, ada pertanyaan dari Pak Hermansyah. Apakah menentukan support atau resisten berpatokan pada hari kemarin atau hari-hari sebelumnya? Untuk menentukan support resisten hari ini. Ya, memang ada beberapa variasi dari support resisten. Jadi kalau kita menggunakan ada satu rumus support resisten, sudah pasti itu menggunakan data hari sebelumnya, ya, data hari sebelumnya. Itu variasi yang sering digunakan oleh para trader. Jadi kalau saya bagikan rumus pivot point, ini yang manual ini ya. Nah ini, ya. Jadi ini pivot point high plus close plus low dibagi 3. Ini harga high close low-nya itu didapat dari harga hari sebelumnya. Jadi harga high close low hari sebelumnya. Jadi kalau contoh ini apa? Ini low hari sebelumnya 15, ya. Terus ini 15,69. Oh, harganya 15 ya, bingung juga. Ini nggak tahu harga apa ini.
Memang kebetulan yang ini saya solo nggak keluar, jadi saya hanya kelihatannya ada crash dari MetaTrader sehingga harganya jadi 15 ya, padahal bukan 15, kontrol USD 1. Nggak tahu harga apa ya. Tetapi itu bukan satu hal ya yang jadi paling tidak kita bisa mengetahui saja di support dan resistennya. Baik, dari Pak Gana ada pertanyaan, beberapa variasi perhitungan support dan resisten. Ada beberapa variasi perhitungan support. Tapi menurut Bapak mana yang paling ideal? Semua sih ideal Pak ya. Karena mau support perhitungan yang ini ya. Resisten 1, 2, 3, support 1, 2, 3 itu saling menguatkan satu sama lainnya Pak. Ya, jadi tidak apa namanya, tidak ada yang salah penggunaan pada variasi support resisten, kurang lebih seperti demikian misalnya. Ya, jadi mana yang paling ideal ya, artinya kalau saya pribadi kedua-duanya Pak saya pergunakan ya. Kenapa saya pergunakan kedua-duanya? Karena yang menggunakan ini, yang menggunakan rumus ini, rumus support dan resistance manual itu juga bisa memberikan informasi ya, bisa memberikan informasi. Sedangkan yang seperti ini juga, yang seperti saya bagikan ini juga, ya, ini juga ada informasinya, tetapi tidak jelas ini di support atau di resisten berapa, gitu ya, atau di harga berapa, kurang lebih seperti demikian. Jadi saling memperkuat saja, dan mana yang terbaik, tidak ada yang terbaik, tapi yang memberikan informasi jelas saja yang baik, saya kira demikian Pak. Baik, dari Pak Muhammad Fahmi, MA20 dan 50 bisa menjadikan support dan resisten? Bisa Pak. Ya, penggunaan indikator MA ya sering digunakan oleh para trader untuk mengetahui level support dan resisten. Ya, jadi kalau ini MA-nya sudah ada ya. Saya perbesar dulu, Nah ini MA20, simple moving average. Artinya kalau harga berada di atas MA ini, ya, maka bisa kita katakan harga berada dalam kondisi bullish. Demikian sebaliknya kalau harga berada di bawah MA20, bisa kita katakan harga berada dalam kondisi bearish. Ini MA50, saya ganti warnanya menjadi biru. Nah, kurang lebih seperti ini. Baik, kita tadi bicara mengenai support resistance. Jika ada pertanyaan lain, saya persilahkan. Karena ada satu bahasan lagi tren yang akan kita bahas.
Tapi sebelum saya lanjutkan, saya informasikan bahwasanya Forex IMF mempunyai fasilitas subscribe email. Artinya teman-teman sekalian bisa mempergunakan fasilitas tersebut. Ya. Teman-teman sekalian bisa mempergunakan fasilitas tersebut. Di mana subscribe email adalah informasi mengenai analisa atau berita-berita seputar forex yang bisa membantu teman-teman sekalian untuk menganalisa pergerakan harga. Jadi kalau kita masuk ke website foreximf.com, nah ini ada fasilitas tersebut, subscribe now ya. Nanti teman-teman isi saja nama, alamat email, nomor handphone, terus pilih checklist mata uang atau komoditi atau analisa forex mingguan. Klik saja subscribe dan jangan lupa untuk masuk kembali ke alamat email yang tadi didaftarkan. Nanti di email tersebut ada link konfirmasi dari Forex IMF. Ya. Nanti teman-teman mengkonfirmasi link tersebut, menceklis link tersebut. Nanti semua informasi mengenai peluang dan berita seputar forex, indeks komoditi akan masuk ke email teman-teman sekalian. Dan kami informasikan juga bahwasanya kami mempunyai page ya, halaman Outlook mingguan. Jadi nanti masuk aja page trading, terus di trader section pilih analisa forex mingguan. Di situ adalah mengenai berita-berita fundamental dan secara teknikal outlook mingguan dari pergerakan mata uang dan komoditi. Dan kami juga mempunyai halaman atau edukasi EduSpot ya. Nanti Bapak atau teman-teman sekalian bisa belajar mengenai seputar trading forex. Dan jika memang masih kebingungan juga, saya sarankan teman-teman sekalian menggunakan fasilitas chatting ya. Ini kalau kita arahkan kursor dari mouse ya, pilih saja nanti live chat, isi nanti choose departemennya ya, sudah pasti market analyst. Ini dari pukul 8 pagi hingga pukul 22 WIB jam 10 malam. Isi nama terus alamat emailnya, nanti klik start chat dan teman-teman sekalian bisa bertanya seputar masalah trading ya, kurang lebih seperti itu. Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan satu lagi mengenai tren. Tadi kita sudah berbicara mengenai analisis technical, grafik, ya, terus
support dan resisten. Yang berikutnya kita akan berbicara tren. Ini juga penting, ini juga fondasi dasar bagi kita sebagai seorang trader dalam menganalisis pergerakan. Kita bagi menjadi dua bagian. Ya. Jadi kalau saya bagi dari kategori waktu, maka waktu secara jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jadi tren jangka panjang, tren menengah, tren pendek. Terus dari arah. Nah, jadi trennya naik, trennya turun, harus sideways. Nah, kurang lebih seperti itu kan. Nah, ini uptrend. Lembah, puncak, lembah, puncak, lembah. Uptrend adalah pergerakan harga yang berulang kali puncak dan lembah yang lebih tinggi dari puncak lembah sebelumnya. Itu uptrend. Sedangkan downtrend, ini kebalikan dari uptrend. Downtrend adalah pergerakan harga yang berulang kali membentuk puncak dan lembah yang lebih rendah dibandingkan puncak dan lembah sebelumnya. Nah, ini sideways. Jadi kalau sideways harganya atau puncak lembahnya berada di area atau di kisaran yang sama dan cenderung mendatar. Ya, cenderung mendatar pergerakan. Ya. Kita juga bisa menggunakan trend line. Trend line adalah alat bantu untuk menganalisa teknikal dalam menentukan tren yang sedang terjadi. Jadi penggunaan trend line juga sangat mudah. Cukup dengan menghubungkan dua titik terendah atau tertinggi dalam satu pergerakan harga yang sedang diobservasi. Trend line juga berfungsi sebagai area support dan resisten yang bersifat dinamis. Ya. Artinya bisa berubah-ubah. Jika memang trennya sudah berubah, ya garis trennya juga harus berubah. Jadi penggunaannya dinamis kurang lebih. Ini uptrend. Perhatikan, cukup dengan menggambarkan titik-titik. Uptrend berarti titiknya yang di bawah. Downtrend titiknya yang di atas. Maaf, saya sedikit batuk. Nah, mari kita lihat sekarang ke apa namanya? Grafik. Saya perkecil. Ya, jadi contoh saja, saya mempergunakan time frame 4 jam. Ya, ini. Nah, ini. Ya. Jadi pergerakan harga. Tren diris cukup menghubungkan dua titik. 3 semakin matang. 3 titik. Itu diris. Ini yang bullish.
Perhatikan puncak lembah. Ini puncak, saya perbesar. Nah, ini puncaknya. Ini puncak. Ini lembah. Ini puncak. Ya, ini lembahnya gagal ya. Harusnya lembahnya itu di atas dari puncak. Ya, ini berarti bukan puncak. Ya. Karena secara teori itu lembah yang kedua itu harus di atas puncak yang pertama. Nah ini paling ya. Oh, ini juga masih belum. Nah ini, biarpun terlihat kecil ya. Ini timer 4 jam cukup ini memberikan satu pergerakan. Baik, mungkin saya kira kurang lebih demikian mengenai bahasan yang kita bahas mengenai 4 fondasi dasar yang harus diketahui, yang harus dimiliki oleh para trader sehingga paling tidak bisa menambah wawasan teman-teman sekalian untuk lebih jeli lagi untuk melihat satu pergerakan harga. Saya persilakan jika ada pertanyaan lain hal. Sambil menunggu pertanyaan, saya informasikan juga Forex IMF mempunyai produk regular account dan partial account. Jadi dua produk. Yang regular account itu minimal deposit 50 juta dengan penggunaan lot 1, lot kontrak size 100.000, dan partial account minimal deposit 5 juta dengan penggunaan lot minimal 0,1. Dan jika teman-teman sekalian ketinggalan untuk mengikuti webinar, ya, teman-teman sekalian bisa masuk ke youtube.com, Sebentar, ini lagi membaca. Karena semua webinar yang Forex IMF selenggarakan kami upload kembali di youtube.com. Ya, di youtube.com artinya Bapak atau teman-teman sekalian bisa mencari di youtube.com. Ya. Di youtube.com dengan kata kunci Forex IMF. Dengan kata kunci Forex IMF.
Nah, ini udah keluar ya. Nanti ketik saja Forex. Enter. Nah, ini kita tinggal cari saja semua webinar yang pernah dilakukan oleh atau oleh Forex Event. Jadi teman-teman sekalian bisa mengulang kembali di edukasi tanpa ketinggalan sama sekali. Baik, mungkin jika tidak ada lagi, saya akan akhiri saja webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Apa yang kami bagikan paling tidak bisa bermanfaat di menambah wawasan untuk bertransaksi. Itu saja dari kami. Jangan lupa menggunakan stop loss karena stop loss adalah modal kita untuk bertransaksi. Selamat sore. Sampai jumpa pada webinar kami berikutnya. Saya Freddy Rodo dari forex.com. Terima kasih.